Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke bro, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sepasang kekasih yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Siapakah dia? Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa saya sedang memakai jaket UV level 9 dan celana UV level 9. Memang jaket dan celana yang berkualitas, bisa didapatkan di seluruh provinsi dan kota-kota di dekat Anda. Oke, bagaimana kisah tentang dua sejoli ini? Dua sejoli ini bernama Rohana dan Abdul Kudus. Dua sejoli dari tanah Minang ini, suami istri yang berjuang bersama melawan penjajahan di Sumatera Barat. Pasangan serasi dan saling mengerti ini, sambil saling menggenggam tangan, Rohana dan Abdul Kudus gelar Pamuncak Sultan berjalan beriringan berkeliling desa untuk mengunjungi rumah sanak familinya. Aktivitas bersilaturahmi sambil mengenalkan pasangan baru tersebut menjadi rutinitas Rohana dan Abdul Kudus ketika pengantin baru. Namun ketika pasangan pengantin baru itu justru jadi bahan gunjingan orang-orang. Di Koto Gadang saat itu amat jarang ditemui sepasang suami istri jalan beriringan sambil bergandengan tangan. Orang-orang yang tidak suka Rohana pun menjadikan hal itu sebagai amunisi untuk menghinanya. Begini cara dia menghina. "Hoi, pengantin baru tapi tak punya emas, berlian," kata mereka mencibir. Rohana tak ambil pusing. Cibiran itu dijadikan sebagai bahan candaan dengan suaminya. Rohana dan Abdul menikah pada tahun 1908 kala itu. Rohana berusia 24 tahun. Rohana mulanya tak tahu menahu siapa lelaki yang akan dijodohkan dengannya. Ia percaya pilihan Tuo Sini, adik neneknya yang begitu dekat dengannya. Rohana yakin Tuo Sini yang ia sayangi tak mungkin memilih lelaki yang salah untuknya. Dan Abdul adalah jodoh usulan Tuo Sini yang disetujui seluruh keluarga dari Mak Siti Rohana Kudus. Jadi Abdul sebenarnya masih punya hubungan saudara dengan Rohana. Ia merupakan sepupu jauh Rohana dari pihak ayah. Abdul merupakan anak dari Sultan Dinagari, atau disebut juga dengan Laras, seorang Hof 4 koto semacam camat. Abdul juga seorang yang aktif dalam pergerakan dan partai politik. Ia lulusan sekolah hukum di Batavia dan fasih berbahasa Belanda. Begitu lulus, ia kembali di Koto Gadang, menolak bekerja pada pemerintah Belanda dan lebih pilih jadi notaris independen. Ia juga rutin menulis di berbagai surat kabar yang terbit di Jawa dan Sumatera. Sedangkan Rohana hidup bahagia setelah menikah. Ia merasa amat beruntung mendapatkan partner in crime yang pas dengan pemikiran dan pergerakannya, lantaran Abdul bukanlah tipe suami kolot yang menginginkan istri hanya menjadi buntut suami. Meski bukan orang yang berlimpah harta, Abdul Kudus lelaki progresif yang memberi Rohana kebebasan untuk mengejar cita-citanya dan mendukung Rohana sepenuh hati. Dengan dukungan Abdul, cita-cita Rohana untuk memajukan nasib kaum perempuan jadi lebih besar. Namun, rumah tangga bukanlah danau meninjau yang tenang airnya. Nah, keaktifan Abdul dalam pergerakan anti Belanda menimbulkan rintangan bagi keluarga muda itu. Jadi tulisan-tulisan Abdul seringkali mengkritik kebijakan pemerintah Belanda yang tidak pro pribumi. Tindakan itu membuat penduduk kampung khawatir anak gadis mereka terpengaruh dan aktif pula dalam organisasi politik yang diikuti Abdul. Rohana sempat terpuruk dengan tekanan dari masyarakat. Namun keberadaan dan dorongan Abdul membuatnya kembali bersemangat. Rohana pun tak gentar. Meski beberapa muridnya memutuskan keluar dari sekolahnya karena tidak mendapat izin orang tuanya, Rohana terus berusaha membangun pendidikan yang baik untuk perempuan dan anak laki-laki miskin di Koto Gadang. Nah, ketika Rohana merasa tak cukup hanya berjuang di bidang pendidikan saja, ia mendiskusikan dengan Abdul Kudus yang merupakan tempat Rohana menumpahkan segala keresahannya tentang perjuangannya untuk perbaikan nasib kaum perempuan. Menurut Rohana, bila hanya mengejar di sekolah kerajinan Amai Setia, ilmunya hanya berguna untuk murid-muridnya saja. Rohana ingin usahanya menjangkau lebih luas. Nah, apa yang bisa saya bantu untuk mewujudkan cita-cita adik, kata Abdul Kudus pada Rohana ketika itu. Lalu Rohana menjawab seperti ini. "Saya ingin sekali rasanya berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dengan kaum perempuan di daerah lain, sehingga bisa membantu lebih banyak lagi. Bagaimana caranya?" kata Rohana. "Mungkin adik bisa melakukannya dengan menulis di surat kabar," jawab Abdul Kudus. Nah, menurut Abdul, dengan menulis
ilmu yang Rohana miliki akan tersebar lebih luas. Abdul pun menyarankan Rohana untuk menyurati beberapa pemimpin redaksi surat kabar. Mungkin ada yang bisa memberikan jalan keluar tentunya, kata Abdul. Bagi Abdul, apapun keinginan istrinya, asalkan demi kemajuan perempuan Koto Gadang, akan dia dukung sepenuh hati. Beginilah cara sepasang sejoli yang sebenarnya. Nah, saran Abdul pun manjur. Surat Rohana sebagaimana diceritakan Tamar Jaya dalam buku Rohana Kudus Serikandi Indonesia, ditanggapi oleh pemimpin redaksi utusan Melayu Sultan Maharaja. Maharaja bahkan ingin bertemu langsung dengan Rohana. Pertemuan itu yang menghasilkan terbitnya Sunting Melayu, tempat Rohana mulai menulis dan menuangkan segala buah pikirnya tentang pendidikan dan kemandirian perempuan. Rohana mendapat banyak bantuan dari Abdul yang sudah lebih dulu aktif dalam dunia literasi untuk soal tulis-menulis. Nah, namun penduduk Koto Gadang yang kebanyakan buta huruf dan masih kolot menganggap aneh Abdul sebagai suami hanya berdiam di rumah dan tidak pergi bekerja di kantor. Terlebih lulusan hukum. Fitnah pun mendera pasangan Rohana dan Abdul Kudus ini. Orang-orang menganggap Abdul hanya memanfaatkan istrinya lantaran tidak punya pekerjaan tetap. Nah, Rohana buka suara tentang hal ini, mengetuai suaminya dituduh yang bukan-bukan meski Abdul tidak memiliki penghasilan tetap. Upah yang didapat dari layanan sebagai notaris independen dan honor tulisan-tulisannya cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Walaupun tak kaya atau berpenghasilan tetap, Abdul tak pernah terpikir untuk memperalat istrinya. Momen-momen seperti itulah yang mengaji rasa cinta Rohana dan Abdul yang tetap saling percaya dan memahami. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, Rohana dan Abdul Kudus ini tetap saling menjaga sebagai anggota nasional Indis Partis dan juga aktif dalam gerakan bawah tanah melawan kolonial Belanda. Abdul jadi salah satu orang yang masuk daftar pencarian polisi kolonial. Rohana tak sedikit pun mengeluhkannya. Rohana sendiri menyediakan rumahnya untuk dapur umum, sementara sebuah unit perjuangan yang sering dipandang sepele namun menentukan jalan tidaknya gerakan ditumpukan bahan makanan itulah Rohana menyembunyikan senjata-senjata yang diselundupkan untuk para pejuang di Bukit Tinggi. Nah, kisah kasih Rohana dan Abdul ini bertahan hingga akhir hayat. Abdul Kudus berpulang pada tahun 1951 dan Rohana menyusulnya pada tahun 1972. Beginilah kisah cinta yang sebenarnya tentang Rohana dan Kudus. Bukanlah sebuah cinta yang saling memanfaatkan. Ini adalah cinta yang sejati, yang sama-sama berjuang satu tujuan. Jadi kebanyakan seseorang disatukan itu bukan karena perbedaan, tapi karena ada persamaan visi dan misi dan persamaan hati yang ingin saling memiliki. Oke, inilah kisah cinta dua sejoli dari Minangkabau. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia selalu di...